Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita boleh belajar bersama-sama, belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita dalam keadaan sehat semua. Mari kita memulai belajar Alkitab, firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, yang membimbing kami. Engkau telah menolong kami dari tadi pagi hingga sore hari ini. Kami boleh berhenti sejenak dari kerja kami, memberikan waktu untuk belajar firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh diberikan konsentrasi yang baik oleh-Mu Tuhan untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati, Engkau tolong Tuhan, dan juga jemaat Engkau berkati Tuhan. Inilah kami, inilah jam pembelajaran kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan. Kita belajar dari Kisah Para Rasul. Saya rencananya ke depan kita belajar seluruh kitab Para Rasul ini. Kita belajar mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir nantinya. Kita sama-sama belajar, mengerti, dan memahami kebenaran firman Tuhan. Keenam. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca bagi kita, Bapak Ibu mengikutinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema pembelajaran kita pada sore hari ini adalah diyakinkan dan diteguhkan. Sekali lagi, diyakinkan dan diteguhkan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sengaja saya memulai dari pasal pertama, khususnya ayat 1 sampai 5, karena ini adalah pembukaan tentang dasar kita masuk nanti untuk mempelajari seluruh kitab Kisah Para Rasul ini. Sebagai pengantarlah istilahnya tentang surat ini, firman Tuhan ini yang ditulis melalui penulisnya. Sekali lagi kita kembali pada tema kita, diyakinkan dan diteguhkan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk melenyapkan segala ketakutan, keraguan seseorang, maka seseorang itu perlu diyakinkan. Ya. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami yang namanya keraguan dalam kehidupan kita. Ada keraguan-raguan di dalam mengerjakan, melakukan sesuatu. Nah, oleh karenanya, ketika kita ada di dalam keraguan kehidupan kita, maka apa? Kita perlu diyakinkan oleh sesuatu hal untuk dapat melakukan sesuatu apa yang kita kerjakan. Orang yang tidak memiliki keyakinan dalam dirinya, saudara dan saya tidak memiliki keyakinan dalam diri saya, maka kita akan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Dan tidak ada keberanian dalam diri kita.
untuk melangkah. Dan di dalamnya pun juga tidak ada keteguhan dalam melakukan sesuatu. Tanpa keyakinan yang kuat, seseorang akan susah melangkah dan mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita lihat, kalau sebetulnya orang-orang yang punya keraguan dalam hidupnya, maka itu orang-orang yang akan gugur sebelum berperang. Misalnya, kita merintis suatu perusahaan, merintis usaha misalnya. Tapi ketika dalam diri saya tidak ada keyakinan yang kuat terhadap usaha yang kita dirikan berhasil atau tidak, kita tidak punya keyakinan terhadap keberhasilan usaha kita, maka saya percaya kita akan gugur, bahkan kita tidak bisa mendirikan usaha itu dengan baik. Pasti ada keraguan, sehingga ketika ada masalah, maka terjadilah yang namanya putus asa. Kalau orang Kristen yang memberitakan Injil, ketika orang itu tidak ada keyakinan terhadap Injil, maka berita yang ia sampaikan pun orang lain akan meragukan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga memberikan kita keyakinan, meneguhkan kita untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita akan melihat siapa penulis ini. Siapa penulis Kisah Para Rasul? Ya, ini juga di awal kita belajar Kisah Para Rasul, maka pertama-tama kita harus tahu penulisnya siapa. Maka di sini kita tahu penulisnya adalah Lukas. Ya. Siapa penulis Kisah Para Rasul? Adalah Lukas. Lukas yang mana? Yaitu dia juga adalah Lukas yang menulis kitab Injil Lukas. Dia yang menulis Injil Lukas, dia pun juga yang menulis Kisah Para Rasul. Kita tahu juga bahwa dia adalah seorang tabib. Kita bisa baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Ya, Lukas ini seorang tabib, Bapak Ibu. Istilah lain adalah dokter. Ya, dia sebetulnya seorang dokter. Makanya tulisan-tulisannya juga bagus. Karena dia adalah orang yang berpendidikan. Kalau kita lihat tulisan-tulisannya di Kisah Para Rasul ini sistematis. Ketika ia menuliskan kepada kita. Kemudian kita tahu bahwa dia adalah seorang non-Yahudi. Kita bisa lihat dari namanya. Jadi Lukas ini bukan orang Yahudi, tapi non-Yahudi. Ya, kebanyakan orang bahwa dia itu adalah orang Roma seperti itu, atau orang Roma. Kita tahu bahwa Lukas ini adalah seorang non-Yahudi. Kita juga bisa lihat di dalam namanya. Kita tahu bahwa dia adalah rekan setia Paulus. Rupanya Lukas ini sempat bertemu dengan Paulus. Bahkan dikatakan dia pernah menjadi rekan setia Paulus. Rekan setia Paulus kita lihat di dalam teks Kisah Para Rasul dan Kolose pasal 4 ayat 14. Filemon 24 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Artinya apa? Bahwa Lukas adalah pernah bertemu dengan Paulus. Dan Paulus pun menjadi teman setia daripada Lukas. Penting sekali Kisah Para Rasul ini dituliskan kepada kita. Tanpa Kisah Para Rasul ini, maka Injil berhenti di dalam 4 kitab Injil. Berhenti di Yohanes. Tapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini diuraikan lagi. Lanjutan bagaimana Yesus Kristus telah menjanjikan Roh Kudus, dan di sana juga Roh Kudus dicurahkan, dan kita melihat juga bagaimana pelayanan Rasul terkhusus dan terlebih
Paulus dalam hidupnya. Kisah para rasul ini menghubungkan keempat kitab Injil dengan surat-surat Paulus. Tanpa kisah para rasul, kita akan mengalami kesulitan untuk mengerti surat-surat Paulus. Misalnya, kenapa surat Paulus ini bisa sampai di Roma? Kita tidak tahu tanpa kisah para rasul ini. Kita tidak tahu bagaimana Injil sampai dari Yerusalem ke Roma tanpa kisah para rasul ini. Dan kita tidak bisa mengerti surat-surat Paulus yang lain tanpa kisah para rasul ini. Ini sangat penting sekali, kisah para rasul kita pelajari bersama-sama. Ya, jemaat Tuhan mempelajari itu. Itu sangat berguna dan sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dia menulis surat ini kepada siapa? Dikatakan Theophilus. Ya, di dalam pasalnya yang pertama ini, dia langsung memanggil namanya, "Hai Theophilus." Dan di dalam Injil Lukas kita tahu juga, di sana ia katakan, "Theophilus yang mulia." Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Theophilus adalah mungkin seorang Kristen yang menginginkan instruksi. Seorang percaya kepada Tuhan, tapi dia butuh nasihat, dia butuh bimbingan supaya pemahamannya terhadap Tuhan semakin mengenal Tuhan, semakin memahami tentang kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan, dan keselamatan yang Tuhan berikan, dan janji Tuhan yang ia berikan kepada Theophilus dan kepada kita pada saat ini. Theophilus mungkin juga ada di dalam keraguan-raguan. Ketika ia meneliti firman Tuhan, maka ia mengalami keraguan-raguan. Maka ia membutuhkan arahan supaya memantapkan dia, sehingga di dalam keraguan-raguannya itu ada jawaban yang memberikan satu keyakinan, sehingga ia teguh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Theophilus mempelajari firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan di sana ia pun tidak bisa dipungkiri, ia mengalami yang namanya kebingungan. Tapi kebingungan ini adalah hal yang positif, bukan yang negatif. Dalam arti apa? Ia mempelajari, ia ingin tahu lebih banyak. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Menjadi aplikasi penting bagi kita, Bapak Ibu, bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus memahami kebenaran firman Tuhan, harus mencintai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat nama Theophilus ini artinya apa? Kekasih Allah. Ia mengasihi Allah. Sebagai bukti kasihnya kepada Allah, ia mendalami firman Tuhan. Seperti apa kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam mendalami kebenaran firman Tuhan itu? Apa kita berusaha keras untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita lewat firman Tuhan? Apakah kita setiap mengalami kesulitan apa yang kita baca, kita senantiasa bertanya kepada orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang Alkitab? Apakah ada kerinduan semacam itu? Sebagai orang Kristen yang benar, maka harus ada gairah seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar juga seperti Theophilus, mencintai firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini tidak memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus memberikan jaminan hidup, kepastian keselamatan kita, bahwa kita hidup oleh karena Yesus hidup.
Mari kita lihat memahami isi teks ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 5, kalau kita melihat bahwa Paulus sedang mencoba meyakinkan Theophilus terhadap berita Injil. Ya, saya sudah katakan tadi sepertinya Theophilus sedang memperdalam pemahamannya akan firman Tuhan atau sedang dalam kondisi kebingungan. Itulah sebabnya Lukas meyakinkan Theophilus kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kita perlu diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lukas meyakinkan Theophilus. Dan kita lihat pun Yesus Kristus juga meyakinkan para murid. Orang banyak diyakinkan. Supaya apa? Supaya berani, diteguhkan imannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, diyakinkan dan diteguhkan. Kita bisa baca di dalam ayat 1 dan 2. Seperti apa itu? 1, yaitu mengenai apa yang dikerjakan Yesus. Saya baca dalam ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dikerjakan dan diajarkan Yesus. Mengenai apa yang dikerjakan Yesus. Mungkin dalam suratnya pertama itu Injil Lukas. Sekarang ia menjelaskan lagi di dalam surat saya pertama, saya mengingatkan kamu lagi mengenai apa yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus ini mencakup tindakan kasih. Apa itu tindakan kasih Yesus? Yesus mati bagi murid-muridnya, bagi saya dan saudara. Itu tindakan kasih. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang berdosa, orang Yahudi ingin membunuhnya dengan melempari dia batu. Tapi tindakan kasih Tuhan apa? Ia menolong perempuan itu sehingga perempuan itu tidak jadi dilempar batu. Dia punya pertanyaan pada saat itu. Barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, tidak pernah berdosa, silakan menjadi yang pertama melempari perempuan ini batu. Tidak ada yang berani. Itu adalah tindakan kasih Tuhan bagaimana ia mengampuni juga orang berdosa. Tindakan kasih Tuhan adalah membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah tindakan kasih. Bagaimana ia mengasihi murid-muridnya dan mengasihi saya dan saudara. Tindakan kasihnya apa lagi? Ia menjadi kurban. Mengorbankan dirinya demi murid-muridnya, demi semua umat berdosa. Ketika ada orang yang mau menangkapnya, dia tidak sembunyi di belakang murid-muridnya, tetapi dia maju ke depan. Dia menghadap ke depan. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tindakan yang dikerjakan Yesus juga adalah mukjizatnya. Dia melakukan banyak mukjizat dalam hidupnya. Menolong para murid-muridnya. Peristiwa di kanan dia melakukan mukjizat. Banyak mukjizat yang ia lakukan. Untuk apa? Untuk menolong murid-muridnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tindakan kasih Tuhan banyak yang ia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ia melepaskan kita dari belenggu dosa. Ia menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Mukjizatnya banyak terjadi, banyak kita nikmati dalam hidup kita. Di dalam cintanya, di dalam kasihnya, ia melakukan banyak mukjizat untuk saya dan saudara. Maka ini juga menjadi perenungan kita.
bagaimana kita meyakini tentang kebangkitan Tuhan yang memberikan kita hidup dan kita hidup untuk Tuhan. Kemudian mengenai ajarannya, kita diteguhkan, diyakinkan mengenai ajarannya. Bahwa Yesus Kristus bukan hanya menjadi pengkhotbah berteori, tapi ia juga pelaku daripada firman yang ia sampaikan. Apa ajarannya? Dia katakan bahwa anak manusia diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Dia dihina, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu juga ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Itu juga ajarannya di dalam kehidupan kita. Ajarannya relevan. Segala apa yang ia katakan benar. Ya dan amin. Apakah kita juga meyakini ajarannya? Sesuatu ajaran yang memberikan keyakinan kepada saya dan saudara bahwa ajarannya adalah benar adanya. Untuk apa ajarannya? Untuk mempersiapkan diri kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, menjadi penghiburan bagi kita. Ketika ia katakan, di dalam dunia engkau dibenci, tetapi di dalam aku engkau kukasihi, engkau kuhibur, engkau kucintai, engkau tidak berharga di mata dunia, tapi di mata saya engkau berharga. Engkau anakku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ini juga mestinya menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai orang-orang yang terus mengalami ujian kehidupan. Bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Kemudian diyakinkan dan diteguhkan. Kita bisa lihat di dalam ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam bagian ini Yesus sudah meyakinkan murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya. Sekarang Lukas menulis lagi, firman Tuhan melalui Lukas meneguhkan Theophilus dan kita di dalam ayat 3 ini, yaitu mengenai Yesus yang bangkit. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus sudah menampakkan dirinya. Yesus itu benar-benar bangkit sesuai dengan apa yang ia firmankan selama ia ada bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum disalibkan. Yesus yang bangkit telah menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya untuk kehidupan kita sendiri. Yesus menyatakan bahwa ia hidup. Kedua, mengenai tanda-tanda yang dilakukannya. Di sana tadi kita baca. Kita diteguhkan, diyakinkan mengenai tanda-tanda yang dilakukannya. Bahwa ia hidup. Tanda-tanda apa? Ketika ia bertemu dengan Thomas, dia katakan apa? Cucukkan jarimu di telapak tangan saya di bekas luka. Itu menunjukkan apa? Bahwa tanda yang ia lakukan itu menunjukkan bahwa ia hidup. Ia sudah bangkit, ia hidup. Dan kita lihat juga ketika dia hadir di tengah-tengah dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Di sana juga ia hadir di tengah-tengah mereka, menjelaskan kepada mereka bagaimana anak manusia telah bangkit. Lalu mereka masih ragu-ragu di sana. Tetapi setelah
Yesus membuka mata dan hati mereka, maka mereka mengerti. Dan kemudian Yesus telah hilang di tengah-tengah mereka. Yesus juga memberikan tanda bahwa ia hidup ketika ia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia minta sepotong ikan kalau ada di kisah-kisah Injil di sana. Dan kemudian kita lihat bahwa Yesus hidup, maka kita juga hidup. Harus memberikan keyakinan dalam diri kita bahwa di dalam Yesus hidup, maka di situ pun kita hidup. Yesus disalibkan di atas kayu salib. Di atas pun itu juga kita bersama-sama disalibkan. Karena Yesus menggantikan kita. Itu adalah Injil. Kemudian kita diyakinkan, diteguhkan iman kita ketika Yesus menampakkan diri. Nah, kepada berapa kali Yesus menampakkan diri Bapak Ibu? Kalau kita masih ingat kepada siapa Yesus menampakkan diri? Yaitu yang pertama kepada siapa? Ada yang tahu? Bulan lalu saya khotbah mengenai pertama sekali ada seorang yang tidak diperlukan pada saat itu. Seakan-akan tidak dibutuhkan. Tetapi Tuhan pakai dia. Di pengadilan tidak diterima kesaksiannya. Tapi Tuhan pakai dia. Siapa? Itu adalah perempuan atau Maria Magdalena. Kita bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 16 sampai 17. Dan yang kedua, kepada para perempuan. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 28 ayat 8 sampai 30. Dan yang ketiga kepada kedua murid yang berjalan di Emmaus tadi. Kita bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 43. Dan empat kepada Simon. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 34. Dan 5 kepada semua murid. Kita bisa lihat di dalam Lukas 24, 36 ayat 49. Dan 6 kepada murid termasuk Thomas. Pada saat itu Thomas tidak ada. Setelah itu Yesus menampakkan kembali dirinya kepada murid. Dan di sana ada Thomas. Dan kepada 7 murid di Danau Tiberias. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Dan ke-8 kepada 500 murid. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus menampakkan dirinya. Bukan hanya kepada murid. Tetapi kepada 500 murid. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Ia menampakkan diri kepada banyak murid. Dan itu bukan penipuan, bukan tipu-tipu, bukan rekayasa. Kenapa? Tidak mungkin sebanyak itu 500 murid bisa serentak mengatakan bahwa mereka melihat Yesus yang sudah menampakkan dirinya setelah kebangkitan. Luar biasa sekali. Dan juga kepada Yakobus 1 Korintus 15 ayat 7. Dan juga saat ia naik ke surga Lukas 24. Ya. Ketika ia naik ke surga maka ia juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menunjukkan dirinya bahwa ia naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa mengenai kebangkitan Yesus. Mengenai tanda-tanda yang ia lakukan bahwa ia hidup. Menampakkan diri kepada murid. Dan sekarang kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kehidupan kita pada saat ini. Seperti apa pengenalan kita pada Tuhan. Seperti apa perjumpaan kita pada Tuhan. Dan seberapa kita mengasihi Tuhan itu. Banyak orang Kristen rela kehilangan Tuhannya, imannya, demi harta. Banyak orang Kristen lebih fokus pada hal-hal duniawi, lebih sibuk pada hal duniawi, tetapi lupa
kepada Sang Pemberi hidup. Ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus betul-betul diyakinkan, diteguhkan. Sehingga dalam hidup kita Yesus yang utama. Bukan hanya ucapan di bibir, tetapi terbukti di dalam kita memperlakukan Tuhan dalam hidup kita. Memperlakukan diri kita juga menjadi seorang murid. Maka ini juga menegaskan bahwa saya dan saudara sudah diteguhkan. Kemudian kita belajar, diyakinkan dan diteguhkan, yaitu untuk menantikan janji Bapa. Ya, itu saya baca di dalam ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Demikian engkau dengar daripadaku. Di sana kita baca bahwa Yesus berbicara untuk menantikan janji Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menarik ini. Kenapa? Ketika misi terbesar Yesus adalah supaya murid-muridnya dapat memberitakan kabar baik ini. Namun Yesus tidak langsung menyuruh mereka. Sekalipun Yesus sudah menang atas maut, tetapi Yesus tidak menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi apa yang ia sampaikan, kamu harus tinggal di Yerusalem dulu. Maka ini sebetulnya menguji ketaatan para murid. Apakah mereka mau tinggal berdoa di Yerusalem menantikan janji Bapa? Apa janjinya itu? Roh Kudus nantinya. Ada di dalam ayat 8 nanti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka melihat Yesus yang sudah bangkit, sudah menampakkan diri, maka itu juga menjadi sukacita besar dalam hidup mereka. Tetapi ada satu yang harus mereka kerjakan, yaitu mereka harus mendengar Tuhan. Mereka harus diam dulu di Yerusalem. Artinya apa? Mereka harus menantikan janji Bapa. Dan di sana mereka berdoa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, menjadi aplikasi penting bagi kita juga. Yang pertama itu adalah bagaimana kita sabar menantikan janji Tuhan. Yaitu apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menjemput kita. Kita harus sabar menantikan itu semua. Dan kita harus mempersiapkan diri kita. Seperti apa kesiapan saya dan saudara ketika nanti Tuhan menjemput kita. Apakah kita dalam keadaan masih di dalam Tuhan, masih melayani Tuhan, atau masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam denda, hidup di dalam egoisan diri kita. Sungguh miris ketika kita nanti di dalam menantikan kedatangannya, kita seperti bukan seorang murid. Tetapi di dalam kisah Rasul ini mengajarkan kepada kita, seperti murid menantikan janji Bapa terhadap Roh Kudus, maka ia juga harus apa? Taat. Dan bukan hanya menantikan Kristus yang akan datang kedua kali. Kita juga kadang-kadang di dalam doa-doa kita tidak sabaran untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Seringkali kita tidak sabar menantikan Tuhan. Tidak sabar menantikan jawaban dari doa-doa kita. Tapi apa? Cenderung kita mencari jalan keluar. Cenderung kita mencari orang lain yang bisa kita andalkan. Dan ini terjadi kepada orang-orang yang merasa diri sudah cukup. Misalnya dia punya banyak duitnya, banyak uangnya, jabatannya, memiliki jabatan yang bagus, posisi yang bagus. Tapi kebanyakan apa yang mereka lakukan di dalam karir mereka,
mereka mengandalkan manusia ketimbang mereka mengandalkan Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Banyak di antara kita seperti itu. Karena kita harus sabar menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup dalam dunia tidak ada hidup yang mulus-mulus. Pasti ada ujian hidup. Tuhan Yesus katakan bahwa anak yang ia sayang, ia harus mengajar dan juga dihajar olehnya. Tuhan Yesus katakan bahwa di dalam dunia ini kamu tidak dapat menikmati kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia. Karena itu semu. Dan orang yang berpegang kepada Tuhan maka akan mengalami berbagai kesulitan hidup. Bisa saja dianiaya, dibenci. Tetapi ingat, di balik itu semua, saya melindungi kamu, saya menolong kamu, saya menjaga kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita menantikan janji Tuhan dalam hidup kita dengan apa? Mencintai firman Tuhan. Di sana ada janji Tuhan. Di sana ada bagaimana cara Tuhan melakukan banyak tindakan-tindakannya. Seringkali apa yang Tuhan kerjakan cocok untuk diri kita, sekalipun itu bertentangan dengan apa yang kita minta. Seringkali cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Itulah sebabnya kita sabar, selalu sabar menantikan janji Tuhan. Yang kemudian kita diyakinkan dan diteguhkan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Yohanes membaptis kita hanya pertobatan kita, bukan untuk pengampunan dosa. Tetapi ketika Roh Kudus membaptis kita, itu menunjukkan bahwa apa? Kita dimateraikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita adalah milik Kristus. Kita memiliki penghiburan, kita memiliki keberanian. Itulah sebabnya nanti para murid berani memberitakan Injil. Sehingga apa? Ketika Yesus disalibkan, mereka takut sebetulnya Bapak Ibu. Petrus menyangkal, mereka sembunyi. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, nanti kita akan lihat setelah ini, ayat-ayat selanjutnya, bahwa murid-murid rela mengorbankan nyawa mereka demi berita Injil. Ini membuktikan kepada kita bahwa kebenaran kebangkitan Tuhan itu sungguh ada dan nyata. Buktinya apa? Mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari uraian pembukaan kita di dalam belajar Kisah Para Rasul, ada 4 aplikasi yang perlu kita renungkan bersama dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memastikan diri kita bahwa kita betul-betul yakin dan percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Kita harus memastikan diri kita bahwa kita betul-betul yakin dan percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Banyak orang meragukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu tidak meyakini firman Tuhan dengan betul-betul percaya. Banyak orang tidak betul-betul mencintai firman Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Seakan-akan ya dan amin itu merupakan suatu hanya tulisan biasa. Kita coba memeriksa diri kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Seberapa besar kita meyakini firman Tuhan ini? Karena ini yang mengarahkan, menuntun hidup kita. Aplikasi yang kedua adalah kita harus memastikan diri kita bahwa kita betul-betul yakin akan Injil itu. Harus betul-betul yakin akan Injil itu.
Kematian kebangkitan, maka ada kebangkitan orang mati, ada hidup. Ada pengampunan dosa, itu adalah Injil. Seberapa besar kita percaya, yakin akan Injil itu? 20%, 50%, 100%? Kita yang menjawab dalam diri kita. Kalau kita meyakini Injil itu, maka akan kelihatan dari cara kita hidup sebagai orang percaya. Seberapa besar pengaruh Injil itu mempengaruhi hidup saya dan saudara. Hidup yang dipengaruhi oleh Injil, maka ia hidup untuk Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tidak hidup di dalam dosa lagi. Semangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, semangat melayani Tuhan. Dan siap dalam kondisi apapun berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, banyak anak muda meninggalkan Tuhannya karena cewek, karena cowok, karena jabatan. Itu adalah dosa besar. Itu artinya apa? Dia bisa dikatakan dia tidak meyakini Injil itu. Kalau orang betul-betul meyakini Injil itu dan dia hidup, maka pengaruh Injil itu harus berdampak pada diri saya dan saudara. Yang ketiga, kita harus selalu membaca diri kita tentang seberapa besar keyakinan kita akan Tuhan Yesus yang bangkit. Kita mencoba membaca diri kita ini. Kita coba membaca diri kita ini. Hari demi hari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita coba membaca seperti apa sukacita kita itu ketika Yesus itu telah bangkit untuk saya dan saudara. Sukacita apa yang kita alami? Kebahagiaan kita itu seperti apa? Apakah Tuhan menjadi satu-satunya harta yang terbesar dalam hidup kita? Atau justru ada hal-hal lain yang mengalihkan fokus kita? Sehingga Kristus menjadi bukan harta yang terbesar dalam hidup kita. Ini yang perlu kita jawab dalam hidup kita. Yang keempat, kita memastikan bahwa dalam kondisi apapun, keyakinan kita tentang Tuhan tidak akan pernah runtuh. Apapun situasi kita, apapun masalah kita, tetapi mari kita meyakini tentang Tuhan yang bangkit, yang memberikan hidup. Dia memberikan kita kekuatan. Sehingga keyakinan kita ini membawa kepada kita keteguhan, keberanian untuk menjalani hidup. Sehingga ketika badai menghantam kita, sakit penyakit, penderitaan, maka iman kita tidak akan pernah runtuh. Karena apa? Karena kita meyakini Tuhan. Ia memberikan kita kehidupan. Amin untuk penjelasan firman Tuhan perdana ini dari Kisah Para Rasul ini sebagai pembukaan untuk kita masuk ke pasal-pasal berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu kami boleh belajar firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami. Dan biarlah firman-Mu terus bergema dalam hidup kami. Dan biarlah kami bersukacita karena Engkau adalah Tuhan kami yang sudah mengampuni kami dari dosa kami dan memberikan kami kehidupan. Ajarkan kami untuk hidup senantiasa menjadi orang-orang yang betul-betul meyakini akan kebangkitan-Mu, meyakini bahwa hidup ini ada di dalam kuasa Tuhan, sehingga kami hari demi hari boleh kuat untuk menghadapi segala situasi yang sulit. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami ini, agar Injil itu
boleh betul-betul mempengaruhi hidup kami untuk bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagimu. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Tolonglah mereka yang sedang ada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Tolonglah mereka yang masih bingung akan kebenaran firman-Mu. Yakinkanlah dan teguhkanlah mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang senantiasa ada dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau dengarkanlah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, agar Engkau terus meyakinkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini yang penuh tantangan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya melalui WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.